Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidaini, SPD MSI. Saya mengajar di SMA Negeri 15 Takengon Binaan Negeri Antara. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran kecerdasan artifisial berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning untuk kelas 10 fase E pada topik rekayasa prompt untuk kreasi konten. Saya akan mengajar dengan materi rekayasa prompt untuk analisis nilai siswa menggunakan AI generatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira siapa yang akan angkat? Ada enggak? Kamu? Iya, Pak Ustaz. Ya. Sebenarnya udah kira-kira ada emoji. Ada bingung, cemas, senang, sini itu ceria ya. Sad, sedih, disappointed itu tidak puas, bosan. Kira-kira di sini ada yang merasakan rasa-rasa kita yang pertama menggunakan AI secara efektif, yang kedua kerjasama dan saling menghargai setiap proyek ya. Nanti ada proyeknya lo kalian terima juga depannya. Yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir. Yang keempat menjaga suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Motivasi kalian belajar ya apa ya kira-kira? Ayo Pak. Motivasinya belajar di AI biar bisa apa tuh? Kira-kira? Kita tahu yang nggak tahunya Bu. Oke. Sekolah misalkan mau buat apa ya? Pakai AI buat apa? Motivasi kita poin Bu. Mau buat bank BRI gitu. Ngapain kalian setelah pintar AI mau apa? Mau ngapain? Mau buat gambar sebagus mungkin yang nggak pernah orang buat bisa juga kan? Bisa Bu. Coba apa aja kira-kira? Sebab apa? Iya ya? Iya. Nah ini ada pertanyaan romantika. Yang pertama, bagaimana cara membuat kecerdasan artifisial berpikir sesuai keinginan kita hanya dengan menggunakan kalimat perintah. Siapa yang akan buat prompt? Kan caranya dua namanya atau disingkat dengan US. Maksudnya apa? Mengingat dan mengidentifikasi satu aspek pengetahuan. Tujuannya yang spesifik, siswa dapat menjelaskan pengertian prompt masih. Terus yang NS yang kedua yang agak tinggi sedikit, multistruktural, memahami beberapa aspek secara terpisah. Siswa dalamnya tadi ada menengah, ada fusion, ada lanjutan. Yang bagus itu ada lanjutan. Yang ketiga relasional, jauh singkat dengan R. Itu kan apa yang tujuannya? Siswa dapat menganalisis hubungan antara prioritas akhir tujuan pembelajaran kalian, yaitu siswa dapat merancang, kalian bisa merancang sendiri prompt multilangkah itu yang bagus ya, untuk menganalisis nilai siswa secara sistematis. Misalkan nilai kalian di kelas ini itu yang nggak boleh di ya. Wajib mencantumkan sumber atau menyebut yang dihasilkan dalam bantuan AI jika digunakan untuk berkreasi, belajar mandiri dan beda cara instruksinya beda. Hasil ice breaking dengan prompt yang sama, hasil gambar berbeda.
kita belajar dulu kalian tadi paling tadi ya, semua paling yang tes awal. Coba situ. Shoot Nadia, hasilnya ke bawah kita. Bawah lagi. Kesibukan apa? Lagi menjelaskan. Apakah tidak apa di atas? Langsung CSS. Oh gitu, SSK nya ini ya. Terus apa kata-katain? Oh SS aja, tidak ada kata-kata yang lain. Di sini kami akan menjelaskan tentang zero shot dasar. Di sini kita bisa hanya satu instruksi langsung tanpa konteks tambahan. Output AI sering masih umum atau acak. Berarti ketik terdiri misalkan buatlah analisis teman-teman, tadi kan Ibu menyuruh kita untuk membuat mencari di ChatGPT Pro. Kami mencari ChatGPT itu seperti buatlah analisis nilai siswa berdasarkan data nilai berikut. Jadi hasilnya seperti ini. Jawaban ChatGPT adalah tentu. Tapi aku boleh beritahu dulu data nilai siswa yang kamu ingin analisis. Kamu bisa menyalin atau menempelkan data nilainya di sini. Misalkan dalam bentuk tabel data nama, plus nilai atau foto. Contoh format yang bisa kamu kirim, nama, nilai, Kelompok 2 dengan nama berkultur ini merepresentasikan hasil kerja kami. Menengah zero shot kontekstual. Diberi konteks gaya atau pengenalan tertentu. AI mulai memahami tujuan dan suasana fungsi. Contohnya seperti prompt data siswa. Sebagai guru kelas 10, analisis sebagai konteks dari data tersebut. Analisis data nilai berikut untuk menentukan siswa dengan nilai tertinggi. Rata-rata kelas dan siswa merupakan pengguna media, termasuk seperti gaya atau pengenalan tertentu dalam data tersebut. Maka hasilnya adalah seperti memberikan data dan data. Yang kedua, ubah kolom nilai menjadi numeri. Yang ketiga, hitung nilai tertinggi rata-rata dan siswa remedial. Mungkin hanya ini saja hasil presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami yaitu Promaster. Jadi teman-teman sekalian, kelompok disertai contoh agar AI belajar pola akrobatik keluaran. AI menghasilkan output dengan gaya yang serupa. Sekarang buat analisis nilai berikut ini dengan format yang sama. Sebagai berupa buku analisis data nilai berikut untuk menentukan data nilai tertinggi rata-rata kelas dan
sajikan hasil dalam format contoh analisis nilai yang diinginkan. Contoh dalam bukti nilai dalam menggunakan kategori baik, nama Sinta nilai 60 kategori perlu remedial. Hasilnya teman-teman, analisis nilai, kategori dan saran, peningkatan kategori, tambahkan dan tambahkan kategori. Jadi teman-teman, kelompok kami ini lebih lengkap dari kelompok 1 sama kelompok 2 karena sudah disertai oleh contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kami dari kelompok 4 yang bernama AI Innovation Team, yang mana kelompok kami akan menjelaskan tentang lanjutan atau proyek multilangkah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat merancang problem kompleks dan terintegrasi yang menggabungkan beberapa elemen, analisis, visualisasi, dan refleksi. Next. Di ChatGPT, buatlah kode Python dengan beberapa tahapan. Satu, buatlah analisis nilai siswa dari data berikut dalam format tabel. Tahap 2, tambahkan kolom rata-rata kelas dan peringkat. Tahap 3, visualisasikan hasil analisis dalam bentuk diagram batang. Tahap 4, berikan refleksi singkat tentang pola nilai siswa dan rekomendasi pembelajaran berikutnya. 2. Tambahkan kolom kategori dan saran. Adapun tahap kedua, tambahkan kolom rata-rata kelas dan peringkat. Tahap 3, visualisasi dalam diagram batang, refleksi dan rekomendasi pembelajaran. Jadi kesimpulan dari from multilangkah yang kami buat yaitu sudah lebih lengkap dari from yang dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Di sini lebih detail ya, masih dah lengkap kali kayak itu. Nanti pokoknya kok kami pantun kan bilang cakep ya semua. Kelas hebat, bantu kerja cepat. Tugas berat jadi ringan sekejap. Tahap tapi hingga jangan terlalu terlibat. Bukan yang berbeda, dia hidup lebih mantap. Kalimat yang baik bisa menghasilkan AI yang hebat, yang bagus ya. Seperti kelompok tadi ya, di from multilangkah. Nah, untuk memperdalam kemampuan kalian memahami from ini, sudah Ibu bagikan link asesmen akhir di grup ya. Silakan dilihat semua. Action artinya. Ya belum. Nah, terus kakak udah buka belum? Nanti hasilnya kirim ke Ibu ya. Ya Bu. Asesmen akhirnya semua Sudah. luar biasa, nanti hasilnya setuju. Nah mungkin hanya ini saja pelajaran kita hari ini. Semoga menambah semangat kalian belajar AI dan bijak menggunakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.